Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mencari orang, barang, atau hal apa saja karena kita membutuhkannya. Kita mungkin juga pernah mencari semua itu bukan karena membutuhkan, melainkan karena penasaran saja. Apakah hal itu salah? Tentu tidak. Setiap kita bebas untuk mencari dengan alasan apapun. Boleh karena membutuhkan, iseng, rasa takjub, rasa heran, atau juga karena rasa penasaran. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang orang banyak yang mencari Yesus. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum orang banyak mencari Yesus. Sebelumnya, Yesus melakukan banyak mujizat penyembuhan, kemudian menggandakan roti, memberi makan 5.000 orang, dan terakhir ia berjalan di atas air. Orang-orang yang mencari Yesus adalah orang-orang yang diberinya makan di dekat danau Tiberias dalam peristiwa penggandaan roti. Mereka pergi mencari Yesus ke daerah Kapernaum dengan menggunakan perahu. Ketika mereka telah menemukan Yesus, Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ungkapan Yesus ini sebenarnya ungkapan bernada keras bila mereka pahami, sebab Yesus mengkritik mereka yang hanya terfokus pada roti yang berbentuk makanan, bukan pada Yesus sebagai roti hidup. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam kehidupan harian kita pun kerap mencari Yesus. Tentu ada banyak alasan mengapa kita mencari Yesus. Mungkin ada yang butuh penyembuhan, ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh kelancaran dalam sekolah, perjalanan, bisnis. Ada juga yang butuh keharmonisan dalam keluarga dan sebagainya. Situasi-situasi sulit dan menderita kerap mendorong kita untuk mencari Yesus atau Allah. Kita berharap bahwa dengan mencari dan mendekatkan diri pada Yesus, segala penderitaan dan situasi sulit itu teratasi dan hidup kita menjadi aman. Apakah itu salah? Hal ini tentu tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi mungkin lebih baik jika kita bukan mencari Yesus karena situasi menderita yang kita alami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kecenderungan kita adalah melupakan Yesus saat kita dalam situasi bahagia atau senang. Padahal kita tidak menyadari bahwa kebahagiaan dan kesenangan kita sebenarnya berasal dari Yesus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua saudara-saudari untuk melihat apa motivasi kita dalam mencari Yesus. Apakah kita sama seperti orang yang mencari Yesus karena merasa dikenyangkan secara jasmani? Atau kita mencari Yesus karena kita ingin dikenyangkan secara rohani? Semoga Injil hari ini membantu kita untuk merenungkan kembali alasan atau motivasi kita mencari Yesus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus, bantulah kami untuk senantiasa mencari Engkau, Sang Roti Hidup, yang dapat memuaskan kehausan rohani kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.